Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Nurul Fajriah dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun, materi yang akan dibahas yaitu tentang teori atribusi, teori agensi, teori fungsi, teori ABC, dan flypaper effect teori. Yang pertama, teori atribusi. Atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang. Kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Secara sederhana, teori atribusi merupakan teori yang berusaha untuk menerangkan perihal perilaku yang ada pada seseorang. Yang kedua, teori agensi. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen and Mackling pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini didasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Teori agensi merupakan teori yang mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingannya sendiri. Pemegang saham sebagai diasumsikan hanya bertindak terhadap hasil keuangan perusahaan sebagai peningkat investasi, sedangkan agen diasumsikan sebagai penerima kepuasan yang berupa kompensasi keuangan beserta syarat-syaratnya. Adapun teori yang ketiga yaitu teori fungsi. Talcott Parsons memperkenalkan teori fungsi dalam sosiologi pertama kali pada saat dia mempublikasikan karyanya yang berjudul The Structure of Social Action pada tahun 1937. Pada karyanya ini, Talcott Parsons membangun teori sosiologinya melalui analytical realism. Maksudnya adalah Talcott Parsons membangun teorinya dengan cara mendalami elemen-elemen yang terdapat dalam kejadian konkret atau tidak terikat dengan kejadian konkretnya, hanya berfokus pada elemen yang terkandung dalam kejadian tersebut yang menurutnya secara analitis dapat dibedakan dengan elemen-elemen yang lainnya. Teori fungsional yang Talcott Parsons kenalkan disebut dengan agil, di mana agil merupakan singkatan dari 4 kata fungsi yang terdiri dari adaptation atau adaptasi, goal attainment atau pencapaian tujuan, integration atau integrasi, dan latensi atau pemeliharaan pola. Teori fungsi yang dipaparkan oleh Robert Merton sangatlah berbeda dengan berbagai teori fungsi yang dipaparkan oleh pendahulunya. Menurut Robert, fungsi merupakan konsekuensi dasar yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian. Konsekuensi ini tidaklah selalu bersifat positif karena pada fakta sosial yang ada, konsekuensi yang dihasilkan bukanlah hal-hal yang positif saja, tetapi dapat pula menghasilkan hal yang negatif. Untuk penjelasan lebih lanjut, Robert mengemukakan dua fungsi, yaitu fungsi manifest, yaitu fungsi yang dikehendaki, dan fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak dikehendaki. Berikutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu Muhammad Kudu Aksafani. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya teori ABC. Teori ABC adalah teori dari Albert Ellis, seorang psikolog Amerika. Ia mengembangkan terapi rasional emotif
atau RET yang pada teori ABC. RET konfrontasi. Hal ini didesain untuk menghadapi dan mengubah keyakinan irasional klien terhadap penyebab tekanan personal mereka. Huruf A mengacu pada activating, pengaktifan event. B. Belief, keyakinan seseorang terhadap kejadian, dan C. Emotional consequences atau konsekuensi emosional yang mengikuti. Model ABC atas perubahan perilaku merupakan gabungan dari 3 elemen, yaitu antecedent, perilaku, dan konsekuensi ABC. Selanjutnya A. Antecedents, B. Behavior, C. Konsekuensi. Antecedent dapat dideskripsikan sebagai orang, tempat, sesuatu, atau kejadian yang datang sebelum perilaku terbentuk yang dapat mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau berkelakuan tertentu. Antecedent ini keberadaannya tidak dapat dikendalikan. Kemudian B. Behavior atau perilaku merupakan segala apa yang kita lihat pada saat kita mengamati seseorang melakukan aktivitas atau pekerjaan. Suatu pinpoint adalah deskripsi khusus dari kinerja yang mengacu pada tindakan proses dari seseorang atau hasil yang dihasilkan. Kemudian C. Konsekuensi adalah kejadian yang mengikuti perilaku dan mengubah kemungkinan adanya kemungkinan perilaku yang akan terjadi kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya, Fly Paper Effect Theory. Teori mengenai Fly Paper Effect diresmikan oleh Bradford dan Oates pada tahun 1971 yang menjelaskan tentang suatu kondisi di mana pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer atau grants yang bersifat tidak bersyarat, unconditional grants dari pemerintah pusat, bukan pendapatan asli daerahnya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah peningkatan belanja daerah menjadi tidak sepadan dengan pendapatan asli daerah. Selain itu, flat effect juga mempengaruhi kecenderungan belanja pemerintah daerah pada periode selanjutnya, sehingga efek yang terjadi akan berakibat jangka panjang. The Flavor Effect adalah sebuah konsep dari bidang keuangan publik yang menunjukkan bahwa hibah pemerintah ke kota penerima meningkatkan tingkat belanja publik lokal lebih dari peningkatan pendapatan daerah dari ukuran setara. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.